Sensasi, sensasi malam. Wah, tempatnya keren banget itu ya. Iya, indahnya. Gimana kalau kita nongkrong di sana? Kamu ada teman-teman nggak di sana? Ah, kebetulan Dedi, aku punya 2 teman aku yang, wah, Dedi mantep. Gimana kalau Susi kenalin ke Dedi 2 orang ini? Mau. Teman-teman, wah, Dedi, Hai. matanya tutup, Dedi. Ah, woi. Udah? Bisa dibuka? Udah, boleh. Hai, Evan. Ada Ara dan Lisa. Ara, Iya, aku hai Lisa. Boleh tahu dong sekarang Dedi ini udah lama nggak clubbing. Iya. Kan ada yang sering bilang tuh awalnya nanya kemana aja, abis ini kemana. Kalau aku sih waktu itu pernah ditawarin ya. Jadi waktu itu aku perform DJ, terus abis itu pas aku udah selesai tuh tiba-tiba ada yang nawarin. Kamu ikut Koko pulang, Koko kasih 10 juta mau nggak? Kayak gitu. Wah. Terus aku langsung alasan gini, aduh kok maaf banget kok nggak bisa ikut pulang soalnya aku pagi ada syuting gitu. Padahal enggak sih. Apa karena mungkin nolnya kurang 1? Enggak bukan. Jadi karena yang nawarin itu tuh umurnya udah 60 dan giginya udah nggak ada kan. Tapi ini Lisa kalau nggak salah ini punya track record yang luar biasa. Sempat kerja juga di Malaysia ya? Aku di Malaysia tuh tinggal di Malaysia tuh kurang lebih more than 10 years. So, apa bedanya berkarir, bekerja di negara orang dan di negara sendiri? So far kalau di negara sendiri itu mungkin karena kampung kita dan tanah kelahiran kita jadi kayak lebih nyaman aja, lebih nyambung. Udah gitu kan macet. Tapi kan ada perbedaan culture lah. Yes, ada perbedaan culture. Kalau di Malaysia sendiri itu maybe kayak rada agak rasis gitu ya. Masa sih? Iya, jadi kayak Rasisnya tuh gimana? Melayu. Kalau kayak entertain ya, kalau perfilman Melayu semua, kalau Masa Cina sih? Cina semua. Jadi kalau ketika kita ganti channel tuh kayak pindah negara aja gitu. Dia nggak gabung ke Indonesia satu, jadi satu semuanya ya. Oh, ada gitunya. Iya, kayak gitu. Wah. Nah, kalau Ara as a model udah berapa tahun? Dari kecil udah model. Dari kecil? Dari sekolah SD itu udah acting. Itu dari kamu yang mau apa karena mama yang selalu push? Karena kemauan aku sih Kak, aku banyak maunya soalnya. Oh gitu. Kerepotan jadi mama kamu ya kayaknya. Tapi menurut kamu yang buat kamu kan sempat menang dalam sebuah kontes ya? Iya. Nah, apa yang menurut kamu inilah kelebihan seorang Ara? Kelebihan aku sih pede ya, percaya diri. Percaya diri itu penting banget. Apapun yang kita lakukan, pede aja. Pede aja dulu. Oke. Coba kita akan lihat dulu. Kalau benar-benar mereka basicnya adalah model beneran, ya. Boleh nggak nge-pose? Iya, tunjukin dong Tunjukin. pose model Ara dan Lisa yang menantang boleh Ded? Boleh banget. Pose pertama, 3, 2, 1. Pose solo, sendiri-sendiri coba. Maju ke depan. Lisa duluan coba. Set. Terima kasih, keren. Kalau bicara mengenai self confidence, pasti ada beberapa hal yang bisa dibanggakan dari diri sendiri. Kalau seorang Ara, what is your part body yang menurut kamu ini loh kelebihan aku dibandingkan yang lain? Bibir sih Kak, seksi soalnya. Bibir. Iya, mungil dan seksi. Kameramen jangan di zoom banget dong. Sadar dong. Ada yang megang-megang bibir juga tuh Ded. Kalau Lisa? Kalau aku bibir juga, bibirku seksi. Ya gini Lis. Sama public speaking aku bagus. Oi. Terus kalian menyentuh yang namanya dunia malam kayak clubbing, klub-klub gitu kan ya. Pasti secara tidak langsung kalian akan ketemu dengan pengunjung-pengunjung yang ya katakanlah karakternya beda-beda. Nah kalau ketemu yang rese, colek atau apa itu kalian responnya gimana? Terus responnya langsung aku diemin,
aku tinggalin gitu aja sih. Karena kan DJ tuh ada attitude-nya ya. Kalau DJ pertama datang on time, terus harus respect sama senior, terus nggak boleh mabok ketika di panggung, nggak boleh ngerokok ketika di panggung. Banyak lah attitude DJ gitu. Dan kalau bisa habis perform itu mungkin ada basa-basi dikit dan langsung iya mingle dikit langsung pulang. Jadi nggak dibenarkan buat mabok gitu lah. Oh, jadi tetap ada do's and don'ts-nya ya. Ada. Nah, kalau Ara, kamu kan udah menang, pasti semua mata tertuju padamu. Cara ngejaga dirinya gimana? Aku lebih ke menghindar aja sih, Pak. Coba Responnya misalnya nih lagi klub malam nih ya, lagi gini. Cantik, ada yang nyenggol gitu, cantik. Kamu responnya gimana? Ya Om. Gitu. Susi mau nanya deh, perbuatan paling nyebelin yang pernah kalian hadapin? Request lagu yang nabrak sama playlist aku. Hari ini aku lagi galau nih, aku lagi minor. Jadi setlist aku tuh chordnya minor semua. Terus tiba-tiba ada yang minta udah genrenya lain, chordnya lain, BPM-nya lain. Waduh, aku bilang nabrak ini susah. Alas bedak dong bang, alas bedak gitu. Alas bedak itu artinya? Cuan. Kalau di sawer baru. Iya, aku kalau di Malang tuh sawer tuh bilangnya alas bedak. Oh, alas bedak. Jadi kalau request tuh harus ada alas bedaknya. Alas bedak, Dedi, alas bedak. Alas bedak. Alas bedak. Alas Kamu bedak. kan baru semalam dikasih. Oh iya. Kurang yang semalam. Nah, balik lagi. Kalian profesi kan ini bisa dibilang ya untuk Indonesia masih jadi omongan orang lah ya. Yes. Keluarga tahu. Kalau dari Ara sih, keluarga nggak tahu. Makanya Ara Tapi kan itu udah menang artinya udah public information. ya mungkin tahu tapi pura-pura nggak tahu nggak sih Kak? Gitu. Tapi Ara pernah ngomong di suatu podcast, Ara nggak bakal mau terima foto yang bikini atau yang nude gitu. Oh, jadi ada batasan yang udah kamu bikin sendiri. Yes. Kalau Lisa? Kalau aku awalnya nggak tahu ya, cuman lama-lama jadi tahu karena kan ada yang ngomong gitu ke mama aku, oh anak kamu foto seksi begini-begini, terus mama nelpon gitu. Ini kata orang-orang kamu foto seksi begini-begini, ma aku bilang daripada mama dengerin omongan orang, mending mama Google Lisa Lily, kebuka tuh semua kan berita tentang aku, mama kaget ya udah gitu aja gitu. Terus yang serunya lagi kemarin tuh mama nelpon gini, pas lagi demo, kata mama gini. Kan aku kan baru diputusin pacar aku kan Kak. Kapan? Iya. Kapan? 3 bulan lalu. Hubungan berapa lama? 2 tahun. Oh. Ngapain? Lagi sepatah hati loh. Nggak usah. Nggak usah. Iya jadi kan aku udah putus sama pacar aku. Terus pas demo kemarin, mama tuh nelpon. Kata mama gini, kamu nggak usah ikutan demo ya gitu. Ya gitu. Terus nggak usah ikut-ikutan ngejarah barang orang. Tapi yang pasti mama udah tahu profesimu kan ya. Udah tahu gitu. Dan kamu bisa dibilang sebagai tulang punggung nggak? Kalau tulang punggung sih enggak ya, karena aku lahir dari keluarga yang berkecukupan, papa mama aku punya bisnis gitu. Jadi aku kayak ya udah nyari buat diri aku gitu. Karena kalau di prinsip keluarga aku gini Kak, orang tua tuh nggak mau bebanin anak. Oh nice. Jadi aku punya prinsip one day aku harus sukses, aku nggak mau bebanin nanti ke anak aku gitu. Itu pemikiran yang baik banget. Tahu nggak sih kenapa aku putus sama pacar aku? Kenapa? Aku diputusin karena profesi aku adalah DJ. Memang aku udah DJ jadian sama dia. Cuman dia sering bilang kamu nge-DJ jangan pakai baju seksi gitu. Terus maksudnya aku pakai baju piyama gitu ya kan. Terus dia bilang gini, yang lucunya terakhir sebelum berantem tuh bilang gini, kamu tuh kalau nge-DJ tuh coba tuh jogetnya tuh jangan jangan kayak gitu. Terus aku bilang sama dia gini, padahal kan aku pacaran sama vokalis band ya. Siapa? Ada deh. Terkenal. Gak usah di-spill, ntar dicari. Terkenal. Enggak juga. Udah lebih terkenal aku. Dia dapet aku anugerah loh, aku dapet dia kutukan. Pertanyaannya legend band atau enggak? Lumayan, dia produce lagu sendiri juga. Ada beberapa ada lumayan banyak lagunya di YouTube juga banyak. Aku bilang sama dia gini, kamu aja kalau ngeband nyanyi itu ceweknya keliling pinggang, aku nggak pernah cemburu. Giliran aku selalu kayak dicemburuin kayak gitu. Ya udahlah putus aja lah, pusing. Jadi aku tuh bingung, DJ kayaknya susah ya nyari pasangan. Tolong dong buat para donatur-donatur yang jomblo. Iya. Oke. Sekalian kalau masih cari jodoh boleh nggak? Iya. Boleh. Tapi sebelum kita lanjut,
Susi. Iya, Dede. Ini kan tamu-tamu juga kan butuh minum. Oh Kopinya iya, mana? spesial untuk Lisa dan Ara. Makasih Susi. Susi. Nah, sebelum sampai kita nunggu kopi nih, pengen tahu. Ini kan kalau bicara mengenai dunia malam tuh masih ada nggak sih orang-orang yang nanya gitu? Pulangnya kemana? Itu mas selalu. Setiap aku perform tuh nanya, kamu pulang sama siapa? Pulangnya di mana? Mau aku anterin nggak? Aku jawab nggak usah, aku bawa mobil sendiri aku bilang. Tetap independen ya. Iya betul. Soalnya tujuannya tuh beda kak. Itu tuh sebenarnya nanya gitu tuh tujuannya tuh mau ngebungkus. Oh, apalagi udah jam-jam larut ya. Yang ada jadi bungkusan. Nasi bungkus kan Kalau Ara, Nasi Padang. ada sih Kak. Sering? Sering juga. Kamu nolaknya Biasa. gimana? Gak usah Kak, duluan aja. Takut ya. Takut. Mana nih kopi kita, Susi? Asik. Tarik. Yuk, Mang. Sikat. Keren. Tapi emang harus begitu ya. Kalau bicara mengenai DJ, profesi DJ lebih khususnya, harus punya daya tarik tersendiri. Katanya Lisa ini nge-DJ sambil senam. Nah, Wih, ini apa SKJ 88 apa senam apa? Ya itu kak yang aku bilang aku putus ribut sama mantan aku. Gara-gara itu? Katanya joget tuh jangan kayak, sorry jangan kayak lon gitu. Oh. Karena kan aku kalau joget heboh ya, kan aku biar crowdnya tuh pada Semangat. semangat gitu. Akhirnya aku mikir, masa sih aku nggak dapet jodoh hanya karena joget DJ, udah aku senam aja. Itu mah bukan menghibur diri jodoh, sendiri. belum jodoh. Kan udah 2 tahun. Kita bakal lihat dulu nih saat Lisa nge-DJ sambil senam. Oh my god. Lisa sebelah yang mana? Yang itu putih. Oh, yang pakai celana putih ya? Berasa ini ya, senam jasmani hari Jumat gitu. Walaupun malam tetap sehat ya, Dede. Jauhi pergaulan bebas supaya tetap waras. Jauhi pergaulan bebas supaya tetap waras. Ini lagi main di mana nih kalau boleh tahu? Ini tuh di travel kalau nggak salah. Travel. Oh iya. Travel. Loh, kamu emcing juga? Iya, aku nyanyi, MC. Wah, multi Oh, talent. wow, keren. Boleh dong ajarin gimana caranya goyangan yang baik dan benar ala Lisa. Nah, Susi ikutan yuk. Ikutin aja ya. Ya. Oke, 3, 2, 1, let's go. 2 kali kiri. Udah mulai menikmati Susi ya? Sehat kan? Iya, sehat banget. Tambah langsing kan? Sikat. Yuk. Kemana barisan? Gini lagi? Ya lagi. Dedi ikut dong. Ikut dong, Dedi. Jadi Gak bisa joget. Udah gitu aja. Sehat ya kita, sehat ya. Wah, lemak Tapi kan Susi. itu biasa Gila. aja, kok bisa sampai berantem soal hubungan? Nggak semuanya, aku bilang nggak semuanya, tapi kebanyakan vokalis band itu playing victim. Dia yang mau selingkuh, dia nuduh kita dengan berbagai macam alasan joget. Biar bisa Oh, lepas. manipulasi. Iya benar sekali, red apa namanya? Red flag. Red flag. Benar Yaudah. sekali. Nah, selain itu juga ini ada yang ekstrim juga nih dari hobi mereka. Nah, katanya nih mereka ini hobi boxing. Tuh kan, cantik-cantik kok hobinya ekstrim-ekstrim sih. Terus katanya Ara juga pernah tanding profesional lawan selebgram, tapi Ara KO dalam 1 ronde. Bukan KO sih Kak, itu lebih menyerahkan diri. Oh, Karena waktu itu aku ngantuk Kak, jadi lebih baik aku tidur aja nggak sih gitu. waduh. Kok bisa? Tapi beneran boxing nih. Aku yang tanding Kak. Tapi gak kelihatan kayak postur-postur tomboy yang boxer abis. Aku aslinya ada 2 orang Kak. Oh, bipolar. Jangan-jangan Split personality kan. Kalau di atas ring jadinya Aru mungkin. Di luar itu jadinya Ara gitu. benar. Kalau kamu emang suka boxing juga?
Kalau aku dari kecil karena papaku guru silat Garuda Sakti. Ngeri kakak, Jadi takut. Jadi aku ikut silat waktu kecil, terus pas sudah gede aku kayak butuh olahraga gitu. Tapi aku kan nggak suka nge-gym ya, jadi aku ikut Muay Thai. Coba-coba, kita boleh nggak kalau aduin kalian berdua hadap-hadapan? Kira-kira style untuk bela diri maupun box itu self defense seperti apa? Baiklah pemirsa, saatnya kita bertanding antara dua provinsi yang berbeda. Yang sebelah kanan saya ada Lisa dari Sulawesi Utara. Dan sebelah kiri saya ada Ara dari Sumatera Utara. Saatnya kedua akan menunjukkan kebolehan mereka. Yang satu dengan teknik boxing ternama Ara. Coba tunjukin. Huh. Nice. Dan sebelah kanan saya Lisa dengan basic silat. Hah. Tunjukkan kepada pemirsa di rumah. Keren banget. Langsung aja dilihat ronde kedua, silakan. 3, 2, 1, dimulai. Oh, oke. Jab, strike. Ya. Baiklah, kita akan lihat dari tepuk tangan penonton yang ada di studio ya. Untuk Lisa, suaranya mana tepuk tangannya? Oke, ada sekitar 7 juta orang. Oke. Untuk Ara, suaranya mana? Kok sama ya 7 juta juga? Nih, untuk Susi. Boxing sensasi malam hari ini dimenangkan oleh Susi. Ini sensasi. Penting nggak menurut kalian perempuan harus punya basic bela diri atau paling nggak ada suatu basic yang bisa self defense? Penting banget. Apalagi aku sebagai DJ yang bekerja di dunia malam, berhadapan dengan orang-orang yang sorry to say setengah nggak waras alias mabuk ya. Takutnya ditoel di apa langsung pak gitu. Oh nice. Jab gitu. Wow, keren banget. Sawerannya dulu. Tetap nunggu saweran dulu tapi ya ambil dulu ya. Kalau Ara? Penting Kak. Untuk menjaga diri sendiri. Ara mah mukulnya begini. Pukul aja. Ya udahlah kalau begitu, itu bela diri ya. Paling tidak kita belajar bahwa perempuan juga tetap harus bisa melakukan sesuatu yang bisa intinya self defense lah. Balik lagi ke pekerjaan kalian nih. Mau sampai kapan kalian akan berprofesi seperti ini? Karena kan bisa dibilang time change and people change. Seiring waktu kita nggak selamanya akan ada di dunia itu gitu. 5 tahun lagi. Udah kayak pemilu ya. 5 tahun lagi. Setelah itu kamu mau apa? Planningnya? Aku mau fokus di dunia acting Kak. Lebih ke acting. Nice, 5 tahun lagi pengen masuk ke dunia acting. Udah masuk Kak. Oh udah masuk? Udah. Oh udah ada project apa? Udah pernah main di Culture Shock di Netflix sama Vision Plus. Diam-diam, luar biasa. Udah Netflix pemainannya ngeri. Kalau Lisa? Kalau aku sampai kaya sih Kak. Kaya kan nggak terukur. Kak, aku kan berkarya Kak. Panggung sementara, karya selamanya. Jadi aku fokus ke berkarya aja. No action, only karya gitu ya. Yeah. Nice, keren. Ya udahlah kalau begitu. Berhubung sama-sama masih jomblo, saya kasih kesempatan. Semoga ada pemirsa malam yang terkesima dengan karakter kalian dan bisa menjadi jodoh. Coba silakan mempromosikan diri supaya bisa dapat jodoh. Perkenalkan, nama aku Ara. Aku masih single dan aku lagi mencari jodoh. Maybe kalian ada yang yang jomblo, kalian bisa Apa nih? Call. telepon. Oke, itu kalau Ara. Lisa. Halo semuanya, aku DJ Lisa. Teruntuk para donatur-donatur jomblo,
yang belum menikah atau duda, sekedar informasi bahwasanya aku masih jomblo loh. Dan kalau kalian mau nyawer, sawer aja ketika aku lagi di panggung. See you. Gitu. Terima kasih buat kalian berdua. Sukses apapun yang kalian kerjakan. Jangan lupa untuk cari kebahagiaan kalian masing-masing ya. Mudah-mudahan apa yang bisa kita pelajari adalah bahwa tidak semua yang kalian lihat, baik itu pekerjaan, background orang, itu sesuai dengan apa yang ditampilkan di sosial media. Karena bisa aja mereka berjuang bukan hanya untuk kebutuhan diri sendiri, tapi juga untuk buat keluarga. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran. Jangan lupa untuk nonton terus Sensasi Malam hari Kamis dan juga Jumat hanya di MDTV. Karena ketika malam bicara, sensasi dimulai. Selamat malam buat semuanya. Lisa, boleh nyanyi? Ada yang mau nyanyi bareng aku? Yuk kita joget bareng semua everyone. Let's go. Ku punya teman, teman sepermainan, di mana ada dia selalu ada aku. Dia sangat manis dan juga baik hati. Dia selalu ada waktu untuk membantuku. Oh, namun aku bingung ketika dia bilang cinta, dan dia juga katakan ingin menjadi kekasihku. Cukuplah saja berteman denganku, janganlah kau meminta lebih. Ku tak mungkin mencintaimu, kita berteman saja, teman makan mama. Aku memang suka pada dirimu, namun aku ada yang punya. Lebih baik kita berteman, teman apa? Teman makan.